Pada kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Pengertian titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Di permukaan laut, tekanan sama dengan 760 mm Hg. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air sama dengan 760 mm Hg. Kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. Kenaikan titik didih larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu disebut kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Delta TB sama dengan boiling point elevation. Sebagai contoh, pada suatu temperatur dilarutkan sukrosa, maka tekanan uap air akan turun. Semakin banyak sukrosa yang dilarutkan, semakin besar penurunan tekanan uapnya. Sehingga pada temperatur 100 derajat Celcius, larutan sukrosa belum mendidih sebab tekanannya kurang dari 760 mm Hg. Larutan itu memerlukan temperatur yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi agar tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Rumus titik didih. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut murni. Keterangan, TB larutan sama dengan titik didih larutan. TB pelarut murni sama dengan titik didih pelarut. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Untuk menghitung perubahan titik didih larutan non-elektrolit atau larutan yang encer, maka kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Delta TB sama dengan M kali KB, atau delta TB sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1 kali KB. Sedangkan titik didih larutan dapat dicari dengan persamaan delta TB, TB pelarut murni ditambah delta TB. Keterangan, delta TB itu sama dengan penurunan titik beku larutan. TB sama dengan titik beku larutan. W1 massa pelarut dalam gram. W2 massa zat terlarut dalam gram. M molalitas larutan. MR massa molekul relatif zat. Dan KB sama dengan konstanta titik beku pelarut. Kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. Contoh soal 1. Natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung titik didih larutan tersebut. KB air 0,52 C per M, atom relatif Na23, atom relatif O16, dan atom relatif H sama dengan 1. Pembahasan, diketahui gram NaOH 1,6 gram, pelarutnya gram, 500 gram, di sini pelarutnya air, KB 0,52 C per M, yang ditanyakan titik didih. Nah, kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB sama dengan M kali KB, atau molalitas itu gram per MR NaOH kali 1000 per gram pelarut kali KB. Nah, gramnya 1,6 gram, MR NaOH itu dijumlahkan, Na23O16H1 dijumlahkan jadi 40 kali 1000 per 500 gram pelarutnya, airnya, kali KB-nya 0,52. Didapat 0,04 kali 2 kali 0,52 sehingga didapat delta TB-nya 0,0416 derajat Celcius. Maka titik didihnya sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TB. 100 derajat Celcius ditambah 0,0416 derajat Celcius. Didapat 100,0416 derajat Celcius. Contoh soal 2. Sebanyak 1,41 gram zat organik
dilarutkan dalam 20 gram aseton sehingga terjadi kenaikan titik didih 0,5 derajat Celcius. Berapa mR zat organik tersebut? Kb aseton 1,67 kg per mol. Pembahasan. Diketahui gram zat 1,41 gram, gram aseton 20 gram, Kb-nya 1,67 C per M, delta Tb-nya 0,5 derajat Celcius. Ditanyakan mR zat. mR yang tadi dari rumusan yang tadi sama dengan Kb per delta Tb kali 1000 per pelarut kali gram. Kb-nya 1,67 per delta Tb-nya 0,5, 1000 pelarutnya aseton di sini 20 gram kali gramnya 1,41. 1,67 bagi 0,5 didapat 3,34, 1000 bagi 20 didapat 50 kali 1,41 sehingga didapat mR-nya sama dengan 235,5.